بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم، wabil khusus para pegawai dan karyawan PT DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan bagian yang kedua dari Al-Kabiratu Al-Thalithatu Wal-Arba'un. Al-Kabiratu Al-Thalithatu Wal-Arba'un, dosa besar yang ke-43, yaitu An-Nammam. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adu domba. Telah berlalu bagi kita dari pengertian An-Nammam apa yang dituturkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yaitu man yanqulul hadith bainan nasi ala jihatil ifsadi bainahum. Man yanqulul hadith, orang yang menukil atau membawa cerita di antara manusia ala jihatil ifsad, dari sisi merusak. Artinya dia ingin merusak hubungan atau keadaan yang ada di antara mereka. Kemudian juga beliau membawakan dalil-dalilnya baik dari ayat maupun dari hadis secara ringkas. Dan selanjutnya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala membawakan perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama dan juga filosof atau ahli filsafat pada zamannya. Beliau bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi asluhu. Tusi itu dari asalnya. Asy-Syafi'i madhabuhu, dan madhabnya adalah Syafi'i. Wal Asy'ari aqidatuhu, dan Asy'ari akidahnya. Namun ini semua sudah berlalu karena Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam biografi beliau, apa yang ditulis oleh ulama ahlu sunnah, bahwa beliau bertaubat atau pindah pemahaman dari pemahaman yang terdahulu, karena beliau sendiri tidak merasa puas dari pemahaman yang terdahulu, dari utamanya dari akidahnya, dari manhaj filsafatnya. Dan konon diberitakan datang sampai kepada kita atau sampai kepada para ulama mutaakhirin bahwa di akhir hidupnya beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari ini dapat dipahami bahwa di akhir hidupnya beliau mencoba beragama kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamanya hadis yang sahih,
dan juga berusaha untuk mengikuti pemahaman agamanya, mengikuti pemahaman ahli hadis. Oleh karena itu, prasangka yang besar dari para ulama ahlu sunnah bahwa beliau kembali dan bertaubat dari pemahaman filsafatnya dan kembali kepada pemahaman ahli hadis, ya, yang mereka itu sendiri adalah pemahaman salaf, orang-orang yang mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, serta generasi yang pertama dari umat ini, generasi yang terbaik dari umat ini. Ini sedikit daripada tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau sebenarnya termasuk dari ulama Iraq, karena beliau dari Parsi, dan beliau mengambil ilmu dari para ulama Asy'ariyah, ya, dari para ulama Asy'ariyah, seperti di antaranya pemahaman-pemahaman sufi dari ulama-ulama yang memiliki pemahaman sufi. Dan konon beliau terpengaruh oleh al-imam pertama, al-imam al-Haramain. Al-Imam al-Haramain ini digolongkan ke dalam ulama salaf, ya, ulama salaf. Dan juga seperti beliau mengambil ilmu fikih dari Ahmad Az-Razakani. Demikian juga Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian juga mengambil ilmu dari Al-Fadl bin Muhammad Al-Faramdi. Ya, dan beliau membaca Sahih Bukhari ini mengambil dari Umar bin Abdul Karim bin Sa'dawi. Kepadanya lah beliau membaca kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Dan beliau lahir pada tahun 450 Hijriyah. Lahir pada tahun 450 Hijriyah. Ini bertepatan dengan tahun 1058 Masehi. Di daerah Tabran. Sedangkan wafat beliau pada tahun 505 Hijriyah. Ya, tepatnya 14 Jumadil Akhirah 505 Hijriyah. Pada tahun miladiahnya bertepatan dengan tanggal 19 Desember 1111 Masehi. 19 Desember 1111 Masehi. Juga di kota yang sama atau di daerah yang sama, yaitu Tabran, salah satu nama daerah Tusi, dari Tus, ya, dari Daulah As-Saljuqiyah. Dan beliau tinggal di Naisaburi.
Ini daerah asalnya Imam Muslim. Daerah asalnya Imam Muslim. Makanya Al-Imam Al-Ghazali An-Naisaburi. Termasuk nisbahnya adalah An-Naisaburi. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, innama tutlaqu fil ghalibi ala man yanummu qawl al-ghayr ila al-maqul fihi biqawlihi fulan yaqulu fika kadha, fulan yaqulu fika kadha, wa laysat an-namimatu makhsusatun bidzalik. Beliau berkata, hanya saja dimutlakkan secara umum, ya, dimutlakkan secara umum atas orang yang melakukan namimah dengan perkataan temannya, perkataan orang lain kepada orang yang disampaikan kepadanya dengan perkataan fulan yaqulu fika kadza. Si fulan ini berkata tentangmu demikian. Si fulan ini berkata tentangmu demikian. Walaysat an-namimatu makhsusatan bidzalik. Kata Imam, dan namimah bukan khusus tentang masalah itu saja. Namimah bukan khusus dengan perkataan itu saja. Bal hadduha kashfu ma yakrah. Bahkan di antara batasannya adalah menyingkap semua apa yang ia benci. Ini layaknya seperti ghibah. Layaknya seperti ghibah, karena ghibah itu pengertiannya adalah dzikru akhaka bima yakrah. Dzikru akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang ia benci. Artinya apa yang ia benci, dia nggak mau perkaranya itu terungkap. Dia tidak mau perkaranya itu terlihat. Ia tidak mau perkaranya itu tersebar. Ya, nah, ini makna ghibah. Dan namimah tidak sama dengan ghibah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan fulan yaqulu fika kadza wa laysat namimah makhsusatan bidzalik. Namimah bukan hanya semata-mata dengan perkataan demikian, karena makna itu adalah makna ghibah. Bahkan di antara batasannya itu adalah kashfu ma yaqra, dia menyingkap, mengungkap, menceritakan semua apa yang dia tidak suka untuk diceritakan pada orang lain. Menyingkap atau mengungkap, membuka semua rahasia yang ia tutupi. Sawa'un al-manqulu anhu au al-manqulu ilaihi au thalith, sawa'un akana al-kashfu bil qawli au al-kitabati au ar-ramzi au al-ima'i au nahwiha. Ya, sama saja yang dinukilnya al-manqulu anhu atau manqulu ilaihi, orang yang membawanya atau objek yang dia nukil atau orang yang dia ceritakan, atau bahkan yang ketiganya, ya, orang ketiganya yang diceritakan, sawa'un akana kashfu bil qawli aw kitabah, atau sama saja dia menyingkapnya dengan perkataan atau dengan tulisan atau dengan rumus-rumus atau isyarat-isyarat. Karena biasanya orang yang namimah atau orang yang ghibah, dia melakukannya dengan isyarat-isyarat. Ada bahasa isyarat tertentu, ramz aul ima'u, atau ima itu isyarat yang lainnya, ya, dengan kepala, dengan tangan. Kalau ramz ini biasanya dengan rumus-rumus tulisan. Ini isyarat dengan tulisan. Kata al-ima itu dengan isyarat anggota badan, dengan tangan atau dengan wajah atau dengan mulut atau dengan kerlingan mata. Ini al-ima namanya. Au nahwiha, sawa'un akana minal aqwali awil a'mal, sama saja keadaannya, ya, itu bagian dari perkataan atau perbuatan. Sawa'un akana aiban au ghairihi, baik sama saja juga itu adalah aib atau yang lainnya.
fa haqiqatun namimah ifsya'us sirri wa hatqus satari kama yukrahu kashfuhu. Maka hakikat namimah kata Imam Al-Ghazali ifsya'u sir, membongkar rahasia, ya, membongkar atau mengungkap rahasia yang ditutupi oleh orang, ya, wahata kesitri, dan menghancurkan penutup, amma yakrahu kashfahu, dari orang, dari apa-apa yang ia benci atau tidak suka untuk diungkap, ya, yang tidak suka, siapapun tidak suka untuk diungkap. Yanbaghi lil insani ay yaskuta an kulli ma ra'ahu min ahwalin nas. Dan selayaknya bagi manusia, kata Imam Al-Ghazali, ay yaskuta, dia itu diam, an kulli ma ra'ahu min ahwalin nas, dari semua apa yang ia lihat dari keadaan-keadaan manusia, illa, kecuali ma fi hikayatihi faidatun, kecuali apa yang apabila diceritakannya itu faidah, ada faidah. Bila ingin menceritakannya ada faidah, dan itu pun juga dengan catatan tidak dibenci oleh manusia. Au daf'u ma'siyatin, atau dalam rangka menolak maksiat, atau dalam rangka membatasi maksiat, ya, dalam rangka memberantas maksiat. Qala, beliau berkata lagi, wa kullu man hamalat ilaihi namimah wa qila lahu qala fika fulan kada wa kada lazimahu sittatu ahwalin. Dan semua orang atau siapa saja yang hamalat ilaihi namimah, yang ia bawa kepadanya namimah, dan dikatakan kepadanya, ya, qala fika, berkata tentangmu itu fulan kada wa kada, si fulan berkata tentangmu demikian demikian, maka lazimahu sittatu ahwal, maka akan melazimkan kepadanya 6 keadaan, ya, akan melazimkan kepadanya 6 keadaan. Artinya ketika ada orang yang datang kepada kita menceritakan tentang rahasia saudaranya, membongkar rahasia saudaranya, menceritakan semuanya, apalagi karena dia benci, dan saudaranya ini juga suka juga, ya, saudaranya tidak suka juga rahasianya itu dibongkar, diceritakan. Nah, orang yang diceritakan ini, al-maf'ul, orang yang diceritakan ini, ya, maka dia harus memiliki 6 keadaan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia harus berada pada 6 keadaan ini, ya. Al-awwal alla yusaddiqahu. Yang pertama, dia tidak boleh membenarkannya. Yang pertama, dia tidak boleh membenarkannya. Li'annahu nammamun, karena ini namimah, ya, fasiqun mardudul khabar, karena dia itu namimah. Namam artinya orang yang membawa namimah, ya, dan orang yang membawa namimah fasiqun mardudul khabar, orang yang membawa namimah itu fasik dan khabarnya tertolak, khabarnya tidak boleh diterima, ya. Ats-tsani, yang kedua, ayyanhahu an dzalik, orang yang mendapatkan khabar tersebut, yang dia tahu bahwa ini adalah namimah yang dibawa oleh namam, ya, ayyanhahu an dzalik, ia hendaknya melarang dari perbuatan itu, wa yansahuhu wa yaqbahu fi'lahu,
dan dia menasihatinya serta memburukkan perbuatannya. Artinya ketika ada orang yang membawa berita namimah kepada kita, larang, katakan kepadanya, Anda tidak boleh begini, Anda tidak boleh menceritakan itu. Yang seperti ini Anda namimah, Anda telah berbuat namimah. Namimah ini adalah perbuatan yang buruk dan akhlak yang buruk. Ya, dan ini perbuatan orang fasik. Khabar Anda tertolak. Nah, ini dinasihati. Ya, orang yang mendapatkan berita itu hendaknya dinasihati, apalagi berita tersebut ya rahasia orang yang dia mungkin benci untuk terbongkar rahasia itu. Nah, ini namam, orang yang membuat namimah ini hendaknya dinasihati. Apalagi yang diceritakan ini tentang masalah itu, tentang rahasia orang lain itu, ya dia harus melarang. Ini keadaan kalau ia ingin diceritakan. Kemudian ats-tsalitsu yang ketiga, ayyubghidhahu fillahi azza wa jal. Hendaknya dia marah. Hendaknya dia marah karena Allah azza wa jal. Jadi meskipun dia temannya tapi dia melakukan namimah, marah. Hendaknya dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu baghidun 'inda Allah, karena dia sesungguhnya dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sudah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazabnya di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala mengazabnya di dalam kubur. Karena Allah murka. Karena Allah murka terhadap orang yang demikian, yang namimah, namam, membawa berita, mengadu domba, membuat kerusakan dengan cara membenturkan antara satu dengan yang lainnya. Ada namam. Ya. Wal bughdhu fillahi wajibun, dan benci karena Allah wajib. Benci karena Allah adalah wajib. Yani benci berdasarkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Benci ketika batas Allah dilanggar. Ini benci karena Allah. Benci karena pelanggaran terjadi disebabkan karena syariat dilanggar. Kemudian yang keempat, yang keempat, bagi orang yang mendapatkan sebagai objek namimah tadi, alla yadhunna fil manquli anhu as-su'u. Ya, liqaulihi ta'ala ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dia tidak boleh berprasangka. Ya, dia tidak boleh berprasangka kepada orang yang dinukilnya, yakni dinukil beritanya itu, ketika membawa berita tentang si fulan yang dinukil beritanya itu, ya tidak boleh ia berburuk sangka. Habis diceritakan kemudian dia berburuk sangka. La yadhunna al-manqulu anhu su'udh dhann. Ya, asu, tidak boleh dia buruk sangka kepada orang yang sedang dinukil beritanya. Kepada orang yang sedang dinukil beritanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu katsiran minadh-dhann. Hendaklah kalian ya menjauhi dari banyak prasangka. Hendaklah kalian menjauhi dari banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dhan, kan ada sebagian dhan itu dosa. Ya, di antaranya adalah disebabkan karena ghibah namimah, berprasangka kepada orang yang baik, berprasangka buruk kepada orang yang baik. Dan biasanya yang dinukil itu oleh namam ini, oleh orang yang tukang adu domba ini, orang yang baik biasanya, orang yang baik akhlaknya atau orang yang baik sifatnya, dinukil untuk dirusak sifatnya, untuk dirusak nama baiknya, untuk dirusak nama baiknya. Ya, nah, ini tidak boleh ketika kita mendapatkan berita dari orang yang baik ini tentang berita-berita buruk, apalagi bertujuan yang membawa berita tersebut untuk merusak hubungan kita dengannya atau merusak keadaan kaum muslimin disebabkan karena berita darinya itu, berita tentangnya itu. Tidak boleh kita buruk sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi dari banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun.
Karena sesungguhnya sebagian dosa, sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, termasuk adalah namam, disebabkan karena namam atau disebabkan karena ghibah. Ini prasangka yang menyebabkan seseorang itu dosa. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, inna ba'dadh-dhann, menggunakan kalimat ba'd? Karena hunaka ba'dadh-dhann la ya'tham, karena sebagian prasangka yang lain juga tidak dikatakan dosa. Nah, ini ada pembahasan tersendiri dengan al-dhann, dengan prasangka. Prasangka yang tidak dosa adalah prasangka baik. Prasangka baik. Kalaupun prasangka buruk juga prasangka buruk yang membawa kepada kebaikan. Prasangka buruk yang membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada kerusakan. Ya. Kemudian keadaan yang kelima, al-khamisu alla yahmilahu ma hakalahu ala tajassusi wal bahthi an tahaqquqi dzalik. Hendaknya orang yang diceritakan, yakni diceritakan oleh orang yang namam tadi, tidak boleh membawa dirinya untuk tajassus. Tidak boleh membawa dirinya untuk melakukan tajassus. Apa tajassus? Tajassus itu mencari-cari tahu rahasia orang lain, memata-matai atau mengutus utusan agar mencuri berita. Bukan hanya sekedar mencari, tapi mencuri berita. Dan mencuri berita lalu dibumbui dengan bumbu-bumbu yang rusak, yang jelek sehingga menjadi rusak. Ya, ada tajassus, cari-cari tahu. Cari-cari tahu untuk membongkar rahasia, mengirim mata-mata. Nah, ini tajassus. Wal bahthu an tahaqquqi dzalik, dan membahas kenyataannya, membahas realitanya. Bagaimana realitanya? Ngapain dibahas-bahas? Ya, tidak perlu kita membahas, tidak perlu kita mendiskusikan tentang masalah realita tentang orang yang pada asalnya dia dihukumi baik, apalagi dalam rangka untuk merusak. Tidak boleh membahas untuk merusak atau untuk kerusakan. Ya, wal bahthu an tahaqquqi dzalik. Qala subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu. Ini juga dalam surat Al-Hujurat. Wala tajassasu, janganlah kalian bertajassus, yakni mencari-cari tahu, mencuri-curi berita untuk merusak orang lain atau untuk merusak keadaan kaum muslimin. Naam. Kemudian keadaan yang keenam yang lazim harus ada pada seseorang yang diceritakan oleh an-nammam, alla yarda li nafsihi ma naha an-nammamu anhu yahki namimatahu. Yang keenam keadaannya, hendaknya dia tidak ridha pada diri sendiri. Ya, tidak ridha pada diri sendiri untuk melakukan apa yang dilarang, ya, dari nammam. Ma nahan nammamu anhu. Apa yang dilarang tentang nammam darinya. Dia enggak ridha untuk masuk atau terjebak ke dalam namimah. Yahki namimah tahu, dan juga dia tidak boleh melanjutkan ceritanya. Artinya setelah diceritakan dia akan menceritakan pada orang lain. Yahki namimah tahu, dia akan menceritakan namimahnya. Ya, wa qad jaa an rajulan dzakara li Umar bin Abdul Aziz rajulan bi syai'in, dan telah datang, ya, bahwasannya ada seseorang menyebutkan sesuatu kepada Umar ibni Abdul Aziz. Umar ibni Abdul Aziz bisyai'in, tentang sesuatu. Jadi ada seseorang yang menceritakan sesuatu kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Faqala Umar, lalu berkata Umar, ya hadza, in syi'ta nazarna fi amrik, wa fa in kunti sadiqan, fa in kunta sadiqan fa anta min ahli hadhihi al-ayah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wa in kunta kadhiban fa anta min ahli hadhihi al-ayah. Hammazim masya'in binamin, wa in syi'ta afawna anka.
Kata Umar bin Abdul Aziz, ya hadza, wahai orang ini. Ya hadza, wahai orang ini, wahai engkau, in syi'ta nazarna fi amri. Jika engkau mau, kami akan melihat urusanmu. Kami akan mengurusi urusanmu. Kami akan membahas urusanmu. Fa in kunta sadiqan, jika engkau termasuk orang yang benar, artinya perkataanmu benar, aduanmu itu benar, ya, fa anta min ahli hadil, maka engkau termasuk orang-orang yang terkena dengan ayat ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik kepada kalian, maka fatabayyanu, bertabayunlah, maka cari keterangannya, cari penjelasannya. Artinya Al-Imam atau Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau ingin mengatakan bahwa orang ini fasik karena telah membawa berita, dan ceritanya itu cerita buruk, termasuk ke dalam namam, maka dia orang fasik. Dia terkena ayat ini, termasuk orang yang fasik, membawa berita dari orang yang fasik. Hendaknya seorang muslim mencari keterangan tentang benarnya cerita tersebut. Wa in kunta kadziban, yang kedua, jika engkau itu pendusta, artinya ceritamu ini bohong, ceritamu itu dusta, tidak benar, fa anta min ahli hadhil ayah, maka engkau termasuk orang-orang yang terkena ayat ini. Hammazim masya'im binamim, ya, orang yang selalu mencela, yang berjalan dengan namimah. Ini lebih buruk lagi. Kalau benar, dia orang fasik. Kalau salah atau dusta, maka dia lebih buruk lagi. Ya, hukumannya hammazim masya'im binamim, termasuk orang yang selalu mencela dan berjalan dengan namimah. Wa in syi'ta afawna anka, jika engkau mau, maka kami akan maafkanmu. Faqala al-'afwu ya amiral mu'minin. Lalu orang ini berkata, saya minta maaf wahai Amirul Mukminin, minta pengampunan wahai Amirul Mukminin, yakni Umar bin Abdul Aziz. La a'udu ilaihi abada, aku tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Wa rafa'a insanu raq'atan ila sahibi Ibn Abbad rahimahullahu ta'ala bahthahu fiha ala akhdhi malil yatim. Ini kemudian cerita lagi. Tadi cerita tentang Umar bin Abdul Aziz sudah selesai, bahwa Umar bin Abdul Aziz menghukumi orang yang membawa berita buruk dan diangkat kepada beliau sebagai khalifah atau sebagai Amirul Mukminin, ya, maka orang yang membawa berita buruk tersebut, apalagi ingin menjatuhkan orang yang memiliki sifat yang baik, ingin menjatuhkan orang-orang yang terkenal akhlaknya baik, ya, maka orang ini terkena dua ayat ini. Kalau perkataannya itu benar, maka dia terkena ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Kalau seandainya dia perkataannya bohong atau dusta, itu perkataan dia sendiri, maka dia termasuk orang yang terkena ayat hammazim masya'im binamim. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 11. Orang yang selalu berjalan dengan menghina dan membawa namimah. Ini juga lebih buruk lagi. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala membawakan cerita yang lain, ya, yaitu wa rafa'a insanu raq'atan ila as-sahibi Ibn Abbad rahimahullah. Dan ada seseorang membawa raq'ah. Raq'ah ini semacam lauhah, catatan, ya, kepada catatan kerja kepada as-sahib, kepada temannya Ibnu Abbad rahimahullah. Yahuthuhu fiha ala akhdhi malil yatim, yang dia menganjurkan di dalamnya, ya, untuk mengambil harta anak yatim, yatim. Ya, wa kana lahu malun katsirun. Dan kanan baginya, yakni bagi anak yatim tersebut, dia memiliki harta yang banyak. Yatim tapi hartanya banyak. Karena mungkin ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang banyak. Ya, fakataba 'ala dhahri raq'ah
an-namimatu qabihatun wa in kanat sahihah. Lalu Ibnu Abbad rahimahullahu taala menulis di balik catatan tadi. Jadi ada raq'ah itu semacam kayak tab, kalau sekarang itu kayak tab. Ya, namun itu bentuknya keras, ditulis sebagai laporan. Nah, di baliknya oleh Ibnu Abbad ditulis an-namimatu qabihatun wa in kanat sahihan. Namimah itu buruk meskipun itu benar. Ya, namimah itu akhlak yang buruk meskipun itu benar. Ya. Artinya orang yang membawa catatan berupa raq'ah tadi, raq'ah ini semacam kayak papan kecil untuk menulis catatan kerja gitu ya, yang dilaporkan kepada amir ya, ini adalah bagian daripada namimah atau ingin mencoreng nama baik, ya, ingin mencoreng nama baik meskipun benar ini tetap namimah, tetap termasuk golongan namimah. Dan namimah itu namimah itu qabihatun, namimah itu buruk, akhlak yang buruk. Wa in kana sahihatan, meskipun cerita tadi itu benar, meskipun yang dilaporkan tadi itu benar. Ya. Wal mayyitu rahimahullah wal yatimu jabarahullah wal malu thammarahullah was sa'yu la'anahullah. Orang yang meninggal dunia, dia sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni mungkin bapaknya anak yatim tadi sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal yatimu jabarahullah. Sedangkan anak yatim itu adalah jabarahullah, Allah Subhanahu wa taala yang menjabernya. Yakni ini Allah yang bertanggung jawab terhadap anak yatim tersebut. Wal malu thammarahullah, sedangkan hartanya adalah buah yang Allah berikan kepadanya. Ya, buah yang Allah berikan kepadanya. Buah daripada hasil usaha orang tuanya. Ini buahnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasa'i la'anahullah, dan orang yang berusaha untuk menjatuhkannya, orang yang berusaha untuk memperburuknya, Allah Subhanahu wa taala telah melaknatnya. Ini orang yang berusaha untuk melakukan keburukan terhadap anak yatim tersebut, Allah telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu lagi kita memberikan cerita buruk, cerita bohong, apalagi bohong, ya, untuk memberikan kerusakan. Entah kerusakan terjadi di antara hubungan manusia atau di antara sama muslim, atau kerusakan antara anak yatim dengan yang lainnya. Ya, tidak boleh. Meskipun itu yang diceritakan itu benar, kenyataannya ada, tetap tidak boleh. Qabihah. Ya, tidak boleh. Jadi menceritakan sesuatu meskipun itu benar, kalau ini membawa kepada namimah, maka tetap tidak diperkenankan. Maka tetap ini perbuatan buruk. Naam. Kemudian Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala membawakan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Dhahabi membawakan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Man naqala ilaika hadithan fa'alam annahu yanqulu ila ghairi hadithika. Barang siapa yang telah menukil kepadamu satu cerita, maka ketahuilah bahwasannya ia telah menukil kepada yang lainnya ceritamu. Ia telah menukil kepada yang lainnya ceritamu. Jadi tentangmu dinukil kepadanya, kemudian dia pun menukil cerita dia kepadamu. Wa hadza mithlu qaulin nas, dan ini seperti perkataan manusia, man naqala ilaika naqala anka. Barang siapa yang menukil untukmu atau kepadamu, maka dia telah menukil darimu. yakni barang siapa dia menukil cerita dari orang lain ya yang ditujukan kepadamu, maka
dia pun telah menukil tentang dirimu dan diceritakan kepada dirinya atau kepada orang lain tersebut. Fahdharhu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, fahdharhu, hati-hati terhadap orang itu. Hati-hati terhadap orang ya menukil ini dan itu kepada diri kita, sehingga akan terjadi namimah di dalamnya. Dia telah berbuat namimah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukilkan lagi perkataan Abdullah ibni Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Al-Mubarak, waladu zina la yaktumul hadith. Waladu zina la yaktumul hadith. Asyara bihi ila anna kulla man la yaktumul hadithi wa masya bin namimah dalla ala annahu waladu zina. Anak zina itu tidak tidak boleh dia menyembunyikan cerita. Anak zina itu tidak boleh ia menyembunyikan cerita. La yaktumul hadith. Asyara bihi ila anna kulla man la yaktumul hadith wa masya bin namimah dalla ala annahu waladuz zina. Beliau ingin memberikan isyarat, yakni Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala ingin memberikan isyarat bahwasanya siapa saja yang tidak bisa menyembunyikan cerita, yang tidak bisa menyimpan rahasia, dan dia berjalan dengan namimah, menunjukkan bahwa dia itu berada di atas anak zina. Artinya posisinya sama seperti anak zina. Ini satu sifat yang buruk yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Artinya posisi orang yang suka namimah itu sama seperti posisinya seperti anak zina. Dan ini satu gelar yang hina dalam Islam. Ya. Anak hasil zina ini aib. Ya, anak hasil zina ini aib. Sementara anak zina ini dia tidak boleh menyembunyikan apa yang terjadi pada orang tuanya. Ya, artinya dia tidak boleh menyembunyikan aibnya. Kalau dia hasil dari perzinahan orang tuanya, dia harus hendaknya ceritakan supaya hukum-hukum Islam berlaku pada dirinya. Hukum-hukum Islam berlaku pada dirinya. Di antaranya dia tidak boleh menisbahkan kepada bapaknya. Kemudian yang kedua, dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya dan seterusnya. Hukum-hukum Islam akan berlaku padanya. Ya. Nah, orang yang berjalan dengan namimah sama seperti ini. Ya, istinbatan min qawlihi ta'ala, Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengambil istinbat dari firman Allah Ta'ala, utullim ba'da dzalika zanim. Utullim ba'da dzalika zanim. Ya, ini mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, utullim ba'da dzalika zanim. Waz-zanim huwa ad-da'i. Ya. Ini utul itu celaan ya. Kata-kata buruk. Ya, setelah itu zanim ini da'i, mendakwahkannya. Dia membawa perkataan-perkataan buruk. Membawa perkataan-perkataan buruk. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para pegawai dan karyawan PT DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada lagi riwayat atau perkataan-perkataan ulama yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, namun waktu yang tidak mengizinkan bagi kita, insyaallah kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Di lain waktu kita lanjutkan kajian kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.